ke concealer ya, best of the best dari concealer 2021, walaupun tidak banyak produknya tapi yang pasti ini yang best of the bestnya ya. Yang pertama adalah SK Flawless Liquid Concealer ya. Kalian mau gimana lagi ya, nggak bakalan bisa menolak atau tidak bakalan bisa lagi untuk memungkiri bahwa si SK Flawless Liquid Concealer ini sangat amat bagus. Dan gue punya warna peach apa strawberry ya, peach ya, yang korektor vanilla, sama ini yang baru banget gue beli yang custard ya. Saking gue sukanya dan saking gue cintanya sama si SK Liquid Flawless Liquid Concealer ini. Kenapa? Karena dia sangat amat pigmented ya teman-teman. Terus udah gitu wanginya juga soft banget. Terus dalamnya ini mirip banget Tarte Shape Tape ya. Cuman kalau lihat dari review orang-orang ya, karena gue sudah lupa bagaimana rasanya si lagi Tarte Shape Tape itu ya, katanya untuk Tarte itu sedikit lebih kering ya dibandingkan ini lebih lumayan creamy. Tapi khusus ya, tolong teman-teman, tolong diingat, kalian tahu banget bahwa under eye gua itu sangat amat kering, udah gitu banyak keriput, dan gua bukan tipe orang yang menggunakan concealer di bagian bawah mata ya dan bagian-bagian lainnya, karena gue cuma pakai biasanya concealer ini untuk brightening, jadi nggak pakai sampai bawah mata tapi di bagian pipi gitu kan. Terus udah gitu gue pakai concealer itu untuk ngebenerin pada saat gue pakai wing eyeliner. Terus udah gitu gue biasanya pakai untuk spot conceal, atau gue pakai sebagai dasar makeup gue kalau pada saat gue tidak mau menggunakan foundation dan gue cuma ambil concealer aja, di tap sedikit-sedikit di bagian-bagian yang perlu ditutupi gitu ya. Dan ya seperti kalian tahu dari kemarin mintakan makeup looknya, nanti gue bakalan sharing, gue bakalan pakai ini ya teman-teman. Tapi kayaknya ada produk lain sih yang lebih bagus, tapi nggak tahu lah ya. Pokoknya cek and recheck terus, balik lagi ke sini ya. Gue bakalan bikin no makeup look. Oke ya. Next adalah produk dalam negeri lagi. Alhamdulillah gue senang banget banyak produk dalam negeri sekarang yang bagus-bagus ya teman-teman. Ini adalah Fix Conceal Creamy Concealer dari LT Pro, dan warna yang gue pakai ini yang light, walaupun komplainnya cuma satu sih, karena warnanya light itu kurang terang di atas kulit wajah gue. Khususnya konsistensinya itu sangat amat bagus, halus, lembut, bikin flawless. Tapi kalau misalkan kalian tanya lagi ya, gimana kalau dipakai di under eye? Kalau dipakai di under eye, khusus buat teman-teman yang mungkin under eye-nya masih halus, tidak ada keriput, tidak ada masalah dengan ketuaan alias mature skin ya teman-teman, ini pasti jadinya bagus, karena gue pakai dia di bagian sebelah sini, istilahnya untuk highlight ya teman-teman. Sini itu jadinya halus banget, parah, ini bagus banget sih. Dia lebih ke concealer yang sangat amat creamy dengan istilahnya coveragenya nggak terlalu tinggi, tidak setinggi yang SK. Kalau SK ini the best of the best untuk coverage, ini menang banget ya teman-teman. Kalau yang ini dia lebih ke, nggak dibilang natural juga enggak, tapi lebih ke medium, agak naik ke atas ya coveragenya, dan ini rekomendasi banget karena harganya juga terjangkau. Gila, lebih murah daripada SK. Udah gitu produk dalam negeri, ya udahlah pasti gue saranin produk dalam negeri aja, udah nggak usah cari yang lain ya. Tapi sayang sekali yang sekarang gue sebutin malah bukan dalam negeri lagi, gimana dong? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ini gue punya yang namanya Max Soft Ochre warnanya, dan nama lengkapnya adalah Pro Longwear Paint Pot ya. Jadi gue tahu produk ini udah lama banget ya, dari pertama kali gue nge-YouTube atau ada di channel ini 2015 lah ya kurang lebih, itu gue udah kenal produk ini ya. Dan dia sudah ada jauh sebelum dari gue tahu produk ini, dan gue aja taunya dari mua sama konten kreator dari Amerika, dan dia ini bagus banget ya. Biasanya dia itu dipakai sebagai alas untuk primer eyeshadow di bagian kelopak mata gitu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue ya, untuk paint pot ini bisa dipakai juga sebagai karakter segimana mestinya sebuah concealer gitu, karena dia itu lebih ke konsistensinya itu bener-bener langsung kering gitu loh. Jadi makanya dipakai untuk jadi best primer eyeshadow karena dia kering. Tapi tetap aja biasanya untuk setelah pakai paint pot aja tetap di set gitu. Jadi ya istilahnya nggak sekering-kering itu, tapi coveragenya oke banget. Udah gitu lumayan harganya, tapi awet 2 tahun aja kayaknya, sampai kalian istilahnya dia
expired tuh nggak bakalan habis ya teman-teman, walaupun kalian pakai tiap hari karena pakainya aja cuma sedikit ya. Itu yang bisa gue rekomendasikan. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah MAC Pro Longwear Concealer. Untuk yang MAC Pro Longwear Concealer ini nomornya NC25 Pro Longwear Penpo, tadi soft ochre ya udah gue kasih tahu kan. Oke, untuk NC25 ini dia lebih ke sedikit nge-highlight ya. Kalau dulu ya teman-teman, untuk penggunaan yang satu ini benar-benar harus sangat amat sedikit karena dia opaque banget ya teman-teman. Kalau untuk coverage sih nggak terlalu yang bener-bener kayak gila banget, tapi ini jenis yang apa ya, dia kan creamy gitu kan, terus udah gitu mudah di blend, bikin halus juga kalau misalkan kamu bisa pakainya. Jadi intinya sebetulnya semua produk pun balik lagi ke sebenarnya kita bisa nggak sih pakainya. Percuma kalau misalkan disaranin atau dibilang bahwa ini bagus loh, ini keren loh, tapi kamu nggak bisa atau tidak mengerti atau kurang tahu cara penggunaan. Jadi intinya untuk semua produk-produk yang gue sebutin di semua video gue, khususnya yang best of the best dari 2021, kalian harus pastikan bahwa kalian memang bisa dulu menggunakannya, baru kalian cari produknya yang pengen kalian pakai. Itu saran yang paling tepat menurut pendapat gue. Oke, ini ada bonus, selalu bonus ya teman-teman. Ini gue punya Sugar Waxing Kit for Hair Removal Kissable Strawberry dari Mirael Sugar Wax. Jadi kenapa sih Sugar Wax ini masuk ya ke dalam video concealer ini? Biarin aja, karena kalau sendiri-sendiri kayaknya masa sih sendiri ya waxing satu, karena memang honestly teman-teman, produk untuk waxing ya khususnya yang gue pakai di ketiak itu gue cuma baru bisa bilang gue punya favoritin satu, karena untuk Sugar Factory dia harganya lumayan mahal. Udah gitu kalau menurut pendapat gue untuk khusus konsistensinya dia sangat amat keras banget, tapi gila daya tariknya juara banget ya. Balik lagi ke Sugar Waxing Kit ya. Untuk Sugar Waxing Kit ini dia konsistensinya lumayan agak keras gitu kan. Terus udah gitu untuk packagingnya bener-bener sangat amat aman. Terus udah dipakai itu dia parah, perakatnya kuat banget. Untuk harga yang ditawarkan itu kamu udah bisa dapetin stripnya 10, udah ada spatulanya, pokoknya lengkap lah, nggak usah khawatir lagi istilahnya kalau gue beli produk itu aduh gue harus cari stripnya lagi, harus beli spatulanya lagi. Nggak usah khawatir karena spatulanya itu plastik, jadi kalian bisa cuci, nggak takut bakalan kena bakteri gitu teman-teman ya. Terus ya kalau gue sih sarannya untuk stripnya kalian beli aja, karena kalaupun beli itu harganya juga murah banget ya teman-teman. Itu adalah best of the best dari waxing kit yang bisa gue kasih di 2021, karena tidak ada yang lain lagi yang gue pakai ya selain Sugar Waxing Kit. Walaupun gue udah ada nge-review produk lainnya, itu nggak masuk ke dalam best of the best karena kurang oke ya. Terus yang selanjutnya terakhir ya yang jadi favorit gue di tahun 2021, karena lagi dan lagi gue balik lagi yaitu Zep ya teman-teman. Zep Underarm Hair Removal. Terus yang terakhir kemarin ada yang namanya Photo Facial Glow. Parah sih, pengen balik lagi, cuman ya itu lagi nunggu diskon. Kalau diskon kan lumayan kan, bisa ada yang cuma 1 juta itu sebulan sekali kan, lumayan lah intinya gitu ya. Worth to try lah, worth to buy juga gitu, karena khusus buat si Zep Underarm Hair Removal itu dia itu bikin bulu-bulu gua honestly pada saat gua lihat ya, bulu-bulu gue itu jadi kayak warnanya nggak terlalu yang hitam pekat, dia agak-agak kecoklatan gitu. Terus yang kedua untuk ketiak gua nggak jadi hitam gitu ya. Terus udah gitu bulunya lebih halus. Terus udah gitu bulunya tumbuhnya agak lama, biasanya 1 bulan aja udah pasti penuh banget, dan 2 minggu aja udah banyak. Ini biasanya gua full untuk menumbuhkan bulu ketiak gue itu bisa 3 bulan tuh baru numbuh full semua. Tapi setelah gue lihat numbuh full semua 3 bulan pun nggak sefull sebelum gue nyoba perawatan underarm hair removal dari si Zep. Dan kalau misalkan kalian tanya, Zep itu untuk underarm hair removalnya harganya 499. Itu dia promo untuk ngilangin bulunya sama perawatan si ketiak kita supaya dia lebih halus, supaya mencerahkan. Jadi intinya selain dicabutin tapi juga dirawat juga gitu ya. Dan kalau misalkan kalian tanya emang bener dicabut, nggak dicabut, dia lebih ke dikerok, terus nanti udah gitu akarnya itu di laser, jadi lebih aman lah intinya seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman,
ketemu lagi di video selanjutnya untuk best of the best series. Bye.